Pernah nggak beberapa produk itu lu taunya itu dari iklan dibanding organiknya? Jadi lu ketemu iklannya di mana-mana, bahkan lu juga mulai ketemu orang-orang yang sukses gitu ya, atau sukses lewat international dropshipping, orang-orang berlomba untuk dapetin pelanggan dari iklan dan sebagainya, dan mereka terlihat sungguh sukses ya hidupnya ya. Ada yang menggunakan mobil-mobil mewah, ada yang penjualnya memang meroket gitu ya, produknya sold out terus karena iklan. Dan hari ini gue akan bedah apa sih sebenarnya formula atau rumus untuk bisa sukses di dunia online selling ini, ditambah sekarang ini adanya kehadiran AI bisa mempercepat penetrasi produk ataupun jasa kita menggunakan iklan. Oke, so hari ini gue akan membahas mengenai printing money gitu ya lewat iklan. Nah, rumusnya ini sebenarnya adalah 4 hal ini ya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah lu memiliki sebuah produk atau jasa yang bisa dijual. Jadi ini gue bisa bilang bisnis lah gitu ya. Yang kedua adalah lu memiliki sistem traffic atau lu bisa membuat orang tuh masuk ke dalam toko lu. Kemudian ketika mereka masuk ke dalam toko lu, mereka ini harus diolah melalui sales process. Dan yang terakhir, ini dulu bahasanya itu namanya adalah customer service. Nah, tapi gue pribadi sekarang lebih suka namanya itu adalah personal consultant atau CS lah bahasa dulunya gitu ya. Nah, kalau lu bisa menguasai 3 hal ini gitu ya, mendalami 3 hal ini, menemukan kliknya di antara 3 hal ini, gue bisa yakin produk ataupun jasa apapun yang lu jual itu pasti bisa laku kayak kacang goreng ya. Oke, kita coba bahas satu persatu. Untuk traffic, teman-teman ya. Jadi untuk traffic ini gua di era sekarang itu sangat menyarankan teman-teman bisa menggunakan Meta Ads. Nah, dulu Meta Ads itu tahun 2021, 2022, itu tuh tahun itu sempat downtrend ya. Karena ada kendala dengan tracking Apple iOS gitu ya, teman-teman. Tapi sekarang Meta Ads ini dia ngedevelop sistem yang menurut gua sangat bagus. Jadi ini engine-nya, gambarannya kurang lebih seperti ini. Gue sempat menjelaskan dengan cukup clear ya bagaimana cara algoritma bekerja. Tapi kalau teman-teman nggak mau nonton gitu ya, ini too long didn't read TLDR. Seperti apa sih engine atau algoritma metanya? Nah, jadi meta ini membantu kita untuk memetik buah yang sudah siap panen ya. Atau kita bisa bilang namanya low hanging fruit. Jadi, kalau lihat di sini, ini lapisan-lapisan di dalam algoritmanya kan cukup banyak. Jadi konten iklan yang kita publish, yang orang-orang publish, itu tuh ketemu audiens yang sudah niat beli itu semakin bagus gitu loh, semakin berkualitas, semakin canggih gitu loh. Jadi ketika kita ngiklan apapun itu, kita disuguhkan dengan orang-orang yang sudah siap beli kalau teman-teman mendalami Meta Ads ini. Makanya gue sangat menyarankan teman-teman bisa memulai gitu ya, mulai untuk menggunakan Meta Ads sebagai salah satu engine untuk mendatangkan traffic-nya itu sendiri, oke? Terus kita akan mulai masuk ya ke step by step-nya gimana nih Jordan untuk printing money-nya. Oke, kita bahas dulu hal yang pertama itu adalah membuat sistem traffic yang tidak berhenti-henti. Sebenarnya kalau teman-teman bayar iklan pun, mereka pasti bakal ngasih sebuah traffic gitu kan ya. Tapi kita nggak mau cuma sekedar traffic doang yang cuma nanya-nanya atau tidak berkualitas. Kita pengen traffic yang siap beli atau kita bilang tadi sebagai yang namanya adalah low hanging fruit ya. Nah, gue di sini menjelaskan ke teman-teman gitu ya, bagaimana cara membuat konten iklan untuk menyasar low hanging fruit ini atau market-market yang siap beli. Jadi teman-teman cuma perlu 3 hal ini, menyiapkan 3 jenis konten iklan ini, gitu ya, untuk menyasar orang-orang yang sudah siap beli ini gitu ya. Jadi kita men-train gitu ya, men-train Meta, oke gue pengen orang-orang yang sudah siap beli ini. Nah, bagaimana cara kita men-trainnya? Dengan memberikan signal dari konten iklan kita ke orang-orang yang sudah siap beli. Oke, jadi teman-teman cuman perlu 3 jenis konten iklan ini ya, gitu ya. Yang pertama adalah konten iklan yang namanya produk detail. Jadi teman-teman harus super clear gitu ya mengenai produknya dan detail. Sebagai contoh misalkan sini gue menjual handphone ya. Jadi gue bilang
Oke guys, gua menjual handphone second dan ini baterai health-nya sudah 90%, di mana gua penggunanya sudah 1 tahun dan harganya adalah 50% dari harga aslinya. Gue bisa jamin lu bisa dapat garansi 7 hari kalau misalkan ada yang menurut lu gak layak untuk HP second, silakan kontak gua aja gitu. Jadi jelas, detail, karena di era sekarang clarity itu membangun trust. Nah, itu untuk poin yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, konten iklan dengan tipe paid driven. Basically, orang-orang yang berada di sini gitu ya, orang-orang yang jenis ini, itu tuh sebenarnya sudah tahu punya problemsnya apa, tapi mereka merasa nggak urgent aja. That's why kita munculkan konten iklan kita. Nah, sebagai contoh, kalau teman-teman mau mulai beriklan, itu harus punya metode atau framework yang jelas. Karena kalau enggak, bisa bahaya dan akhirnya cuman berakhir bakar budget doang. Nah, jadi itu kan kayak takut-takutin mereka kan, bakar budget doang. Oh iya, gue nggak pengen ini cuman bakar duit doang. Atau kita takut-takutin, hal lainnya gue bisa bilang, ada temen gue yang sudah spend 10 juta dan nggak dapat apa-apa. Itu sesimpel karena mereka ngiklan, nggak pakai metode. Nah, gue di sini ngasih sebuah metode biar lu bisa terhindar dari boncos gitu loh. Nah, jadi gue semacam nakut-nakutin ya, karena ini kan pain-nya orang-orang ya, ketika beriklan mereka tidak mau untuk bakar uang atau nggak mau rugi. Nah, di sini gue kasih tahu bahwa ada painkillernya nih, itu dengan menggunakan metode gue. Jadi kita yang kedua menggunakan metode pain driven ini. Nah, yang ketiga adalah gain driven. Jadi ini seperti psikologi manusia aja. Ada yang baru bisa maju atau mau move ketika kita kasih ketakutan, ada yang baru bisa move kalau kita kasih iming-iming. Nah, jadi kita kasih iming-iming something good will happen kalau mereka mau menggunakan produk atau jasa kita. Nah, jadi mereka tuh basically orang-orang dengan tipe ini, itu tuh nggak kena tuh kalau kita takut-takutin. Mereka kayak orangnya fearless mungkin gitu ya. Jadi mereka lebih kena kalau kita kasih inspirasi. Jadi gue bisa bilang, kalau lu sekarang pengen profit 2 juta sampai 3 juta per hari, sudah gue buatkan caranya melalui metode Meta Ads gue. Nah, ini ada orang yang tadinya minus, bisa langsung jadi profit di hari pertama, dan minggu depannya dia udah bisa langsung stabil di profit 3 juta. Kalau lu pengen juga kayak dia, lu pakai deh metode gue. Jadi kayak gitu. Kita kasih semacam inspirasi buat mereka. Nah, ini namanya adalah gain driver. Sehingga teman-teman perlu membuat 3 konten ini dan kita akan coba lihat ya cara pemasangannya atau konsep pemasangannya itu seperti apa sih. Oke, jadi teman-teman silakan bikin campaign gitu ya dengan tujuan sales tentunya karena kita pengen langsung direct orang yang beli. Dan di campaign ini dalam satu campaign, let's say gue bilang campaign satu gitu ya. Nah, teman-teman memisahkan angle iklannya di bagian adset. Jadi di sini kita bisa bilang di sini product detail gitu ya. Ini adalah bagian dari untuk product detail atau bisa gue bilang juga ini kata lainnya adalah hard selling karena kita langsung menjelaskan fitur dari produknya. Dan kemudian habis itu angle di adset berikutnya, adset kedua itu adalah produk dengan pain driven. Oke. Dan yang ketiga ini adalah kita bisa bilang gain driven. Oke. Nah, nanti teman-teman memisahkannya kan di bagian sini sehingga setiap dari adsetnya akan memegang beberapa konten yang topiknya itu soal pain. Jadi kalau misalkan tadi gue bilang orang ada yang takut boncos, ada juga orang yang nggak mau cut waktu, misalkan kebanyakan testing. Jadi gue bisa bilang stop kebanyakan testing, lu langsung aja pakai metode gua 1 hari langsung beres bisa profit. Jadi gua cut waktunya mereka karena mereka kadang-kadang nggak mau kan kayak kelamaan nih kelamaan. Jadi gue bisa bilang ini tentang kebanyakan testing. Habis itu ada juga di sini gua bisa bilang ini mengenai tadi ya eh, bakar budget. Nah, kita buat konten-kontennya seperti itu. Untuk gain driven kita bisa bilang di sini adalah langsung profit. Profit hari satu, hari pertama. Kemudian ada juga angle lain. Let's say gue bisa bilang langsung dapat 3 juta per hari. 3 juta per hari. Ini kan dua topik yang berbeda ya. Sama-sama iming-iming atau gain driven tapi topik yang berbeda. Produk detail. Dari segi harganya gitu ya, langsung gue tonjolin harganya. Atau dari segi tadi baterai health-nya. Nah, ini kan fitur yang berbeda yang gue tampilkan.
atau dari segi garansinya. Nah, dari segi garansi. Jadi, teman-teman akan mempunyai campaign dan nanti kita bakal lihat nih gitu ya, dari 3 adset ini, 3 adset ini, mana yang nantinya akan paling perform gitu ya. Yang paling perform berarti market kita yang di low hanging fruit itu lebih menyukai contohnya pain driven. Ini adalah salah satu cara buat mengulik di awal market low hanging fruitnya tuh sukanya seperti apa. Nah, untuk metode jelasnya, teman-teman bisa ikut workshop Meta Digital Selling gue juga. Di sana gue akan menjelaskan secara step by step ya teman-teman ya, sampai dengan scalingnya seperti apa. Dan khusus untuk bulan ini, gue akan kedatangan seseorang yang sudah spend miliaran per bulan dan dia mau buka dashboardnya buat kita, sehingga kita pasti bisa banyak belajar dari dia juga. Oke, kita akan lanjut. Yang kedua, setelah teman-teman sudah bisa membuat sistem traffic yang tidak berhenti yang akan datang ke toko kita, yang tertarik dengan produknya kita atau punya masalah yang sama atau keinginan yang sama tadi. Nah, tugas kita berikutnya adalah membuat yang namanya sales process gitu ya. Apa itu sales process? Jadi ketika mereka sudah tertarik, sekarang mereka waktunya untuk beli dong. Nah, gimana caranya beli? Ini teman-teman harus mempunyai 3 indikator ini ketika mempersiapkan sales process buat calon customer. Yang pertama adalah pastikan sales processnya mudah, pastikan sales prosesnya cepat, dan pastikan sales prosesnya itu jelas. Ini mudah, cepat, jelas. Nah, teman-teman sekarang pikir, produk atau jasa teman-teman, gimana caranya membuat mudah, cepat, dan jelas. Nah, kalau teman-teman dari iklan habis itu lemparnya langsung ke website yang banyak sekali tombolnya, ya wajar gitu ya, mereka langsung bingung dan nggak tahu nih mau ordernya di mana. Atau kalau mereka sudah tertarik dengan konten iklannya, habis itu masuknya ke WA, habis itu nggak dibales-bales selama 3 jam, 4 jam, jadinya mereka juga bingung gitu kan ya, nggak cepat gitu loh. Jadi mereka pengen mudah, cepat, dan jelas. Nah, di sini gue memberikan saran ya ke teman-teman untuk membuat sales process seperti apa. Jadi gue selalu membuat yang namanya filternya dan closingnya di mana. Oke, filternya di mana, closingnya di mana. Jadi filternya sebagai contoh di sales page atau landing page yang khusus membahas itu. Ya udah, berarti ini adalah sales page khusus yang pain driven. Jadi gue bakal ngomongin soal pain-painnya mereka. Habis itu biasanya gue masuknya ke form order dan saran gue sebisa mungkin teman-teman ketika orang yang sudah masuk ke sales page, habis itu mereka check out kan, habis check out baru closing kan. Jadi gue bisa bilang nih check out dari masuk sampai check out sampai closing lu tuh usahakan di angka 15% setidaknya gitu ya. Jadi teman-teman bisa cek di situ apakah sudah sesuai belum. Kalau masih kurang dari sini, artinya ada yang kurang pas di bagian sales prosesnya, tidak mengandung 3 indikator ini, tidak mudah, tidak cepat, ataupun kurang jelas. Jadi teman-teman coba evaluasi lagi. Bebas teman-teman mau kayak gimana, mau sales page ke WhatsApp, atau ke marketplace, atau WA ke follow up, di follow up lagi, atau mau form habis baru masuk ke WhatsApp, atau masuk ke webinar baru ke WhatsApp, itu bebas banget teman-teman menyusun sales prosesnya asal mengandung 3 indikator tersebut. Oke? Nah, yang ketiga, ini adalah orang-orang bisa jadi nggak langsung beli ya kan, nggak semua orang pengen langsung beli, jadi teman-teman perlu menaruh personal consultant untuk orang-orang yang masih ragu tapi dia sudah submit datanya. Nah, di situ kita langsung follow up. Nah, teman-teman harus tahu kenapa sih mereka bisa ragu. Kenapa? Nah, biasanya karena 3 indikator ini aja mereka bingung, mereka nggak percaya, atau mereka mikir butuh nggak ya. Nah, untuk yang bingung, teman-teman bisa cari tahu, coba ngechat sama dia ya, apakah memang ada fitur yang nggak jelas, atau mereka nggak percaya sama produk teman-teman kalau ini bisa beneran works, atau mereka sebenarnya nggak butuh. Nah, semua ini kita jadiin semacam template chat gitu ya, untuk melihat angle apa yang sebenarnya memiliki reply rate yang tinggi. Apakah kalau kita ngomongin soal testimoni bahwa banyak sekali orang yang sudah menggunakan, ini bakal lebih orang bakal lebih di-open, bakal lebih pengen bales, atau kalau orang itu kita kasih urgency gitu ya, bahwa ada promo diskon atau kita takut-takutin gitu ya, bahwa something bad will happen, kalau dia nggak langsung beli, nah ini bakal lebih membuat open rate yang lebih tinggi di WhatsApp, atau karena mereka nggak jelas gitu fiturnya apa, makanya kita ngomongin soal fitur. Jadi makanya ini namanya adalah personal consultant. Karena setiap orang punya keraguan yang berbeda-beda. Jadi
overall keraguannya cuma ini doang. Nah, ketika teman-teman sudah menyusun ini, gitu ya, kita susun nih template chatnya kita. Ini sebagai contoh nih email marketing. Jadi bisa digunakan di email marketing, bisa digunakan juga di WhatsApp marketing. Sama. Kalau di email marketing, dia menyusunnya gini, dikasih personalize, dikasih value, rasa penasarannya, dikasih spesifiknya, lalu baru dibuat relevan. Sebagai contoh, hey Sarah, here's the free checklist to save 5 hours this week. Ini lagi beda lagi, hey John, unlock 3 proven strategies to boost sales by 30% fast gitu. Jadi reply template-nya dia seperti ini formulanya. Teman-teman harus ketemu formula di bisnisnya teman-teman. Dan nggak cuma sampai situ, jangan lupa ini teman-teman juga perlu yang namanya leads management untuk mengetahui mana yang perlu di follow up, mana yang sudah qualified, mana yang di progress, mana yang sudah kirim proposal atau sudah masuk update data, dan mana juga yang sudah beli. Nah, fungsi dari ini, dari semua formula ini kan menjawab ini, adalah memindahkan kan orang yang tadinya sudah ngisi data, jadi on progress atau mungkin langsung bisa beli. Jadi fungsinya adalah seperti itu. Nah, teman-teman harus punya fungsi seperti itu. Nah, sekarang kita balik lagi ya. Sekarang teman-teman bayangin, ya, kita sudah ngerti cara bikin traffic gitu ya. Kita sudah ngerti cara mengolah sales proses yang mudah, gampang, dan cepat. Dan apalagi kita dibantu oleh personal consultant-nya kita nih, yang memang mengolah database dan menjawab keraguan-keraguan sampai bisa closing. Apa nggak namanya nyayur gitu loh. Apalagi sekarang sudah ada yang namanya AI yang bisa mempercepat proses semuanya. Jadi gue sangat menyarankan teman-teman di bagian traffic teman-teman libatkan AI, di bagian sales proses teman-teman juga libatkan AI, dan di bagian personal consultant ini teman-teman juga libatkan AI. Di sini ada AI, di sini ada AI-nya, dan di sini ada AI-nya. AI-nya di bagian traffic ngapain? Berarti dia akan membuat konten iklan. AI-nya di bagian sales proses ngapain? Dia akan mengolah funnel mana yang paling efisien dan juga efektif gitu ya. Kita kasih aja datanya semuanya ke AI, dia bakal ngolah. Habis itu AI di bagian personal consultant bakal ngapain? Semua chat yang masuk gitu ya, semua chat yang masuk ini kita ekspor aja ke AI dan kita cari tahu apa yang paling works karena AI bisa langsung ngasih rekomendasi. Oke? Jadi tugasnya kita pisahin sama tugasnya AI. Tugasnya kita sekarang, tugasnya teman-teman ya, ketika mau printing money lewat online, itu adalah memberikan arahan dan memberikan conviction, keyakinan dari teman-teman nih harusnya work nih produk ini atau market ini. Jadi kasih arahan. Tugasnya AI adalah mengeksekusi, mengevaluasi, dan memberikan suggestions. Eksekusi konten iklan ya udah AI. Evaluasi setelah muncul datanya dievaluasi. Habis itu memberikan suggestion, ya udah AI aja. Sehingga tugas teman-teman adalah dari suggestion ini bikin decision making. Dan yang paling canggih adalah kalau semua sudah rapi, sudah klik, tinggal di automate sama AI. Kalau teman-teman masih sibuk di bagian ini, bagian eksekusi, evaluasi, suggestion, bisa jadi teman-teman mengerjakan hal yang salah karena harusnya tugas kita sudah di bagian sini. Jadi jangan sampai ketinggalan dan kalah dari kompetitor yang sudah menggunakan AI karena mereka sudah fokusnya adalah memberikan arahan, conviction, dan decision making aja. Semua kerjaan udah dikasih sama AI. Itu adalah rumus printing money ya lewat online yang teman-teman perlu ketahui. Mudah-mudahan bisa menjadi insight dan membuka inspirasi juga buat teman-teman. Kalau teman-teman ingin mendalami mengenai bagaimana cara untuk mendatangkan traffic yang bagus, yang berkualitas, dan yang pengen beli dan tentunya memperbagus hasil yang teman-teman bisa dapat dari Meta Ads, gue mengadakan workshop di akhir bulan ini. Teman-teman yang sekarang lagi nge-stuck di Meta Ads-nya, silahkan daftar dan kita akan coba bedah kasusnya bareng-bareng. Gue tunggu teman-teman di workshop dan sampai ketemu di next video ya.